Prabowo juga mengungkapkan bahwa dana dan lahan untuk pembangunan pabrik mobil dalam negeri sudah disiapkan. Langkah ini menandai keseriusannya mewujudkan kemandirian industri otomotif nasional. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu dulu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Namun bagaimana dengan anggarannya? Apa kata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal rencana besar ini? Purbaya memastikan anggaran untuk mobil maung bagi para menteri sebenarnya sudah ada. Namun ada satu kendala utama, yaitu kapasitas produksi PT Pindad. Apakah sudah siap atau belum? Menurut Purbaya, sebenarnya tahun ini sudah ada alokasi dana untuk produksi maung. Tapi karena kapasitasnya belum mencukupi, anggarannya dialihkan ke tahun depan. Lantas, seperti apa sebenarnya maung MV3 Garuda, mobil yang sering digunakan Prabowo dan akan jadi kendaraan dinas para menteri? Secara spesifikasi, maung MV3 Garuda punya bobot hampir 3 ton, panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi hampir 2 meter. Kendaraan ini mampu melaju hingga 100 km per jam dengan jarak tempuh maksimal 500 km. Mesinnya sanggup menghasilkan daya 202 PS atau setara dengan 199 tenaga kuda dan torsi maksimal 441 Nm. Maung dirancang sebagai kendaraan multimedan, mampu melaju di jalan aspal maupun off-road dengan suspensi depan independen coil spring dan suspensi belakang rigid dengan shock absorber. Proses perakitannya mengikuti standar militer, dimulai dari penyusunan spesifikasi teknis hingga uji performa dan keamanan. Langkah Prabowo mewajibkan para menteri menggunakan maung mungkin terdengar sederhana. Namun di baliknya, tersimpan pesan besar tentang kemandirian industri nasional dan kebanggaan terhadap produk buatan sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah PT Pindad siap memenuhi permintaan besar ini? Dan akankah tahun depan masyarakat Indonesia benar-benar melihat seluruh kabinet Prabowo